barusan saya menggambarkan hubungan Lesti dan juga Rizky Bilar dalam lukisan pasir saya. Seperti apa sih artinya? Nah, gambar yang pertama adalah saya menggambarkan sosok orang yang berdiri menggunakan jubah, orang yang terlihat tegar berdiri sambil memberikan sesuatu kepada orang yang sedang berlutut atau berjongkok di depannya. Ada dua orang di situ. Selain memberikan sesuatu, dia juga memegang sebuah timbangan di tangan satunya lagi. Nah, di situ dia berada di satu area yang sangat gersang sekali. Nah, ini menggambarkan bagaimana sih sebenarnya latar belakang Rizky dan juga Lesti. Mereka berdua adalah orang-orang yang memang benar-benar pergi ke kota, istilahnya pergi ke Jakarta atau pergi mencapai impian mereka. Di situ mereka mempunyai latar belakang yang sama. Mereka pergi dari satu tempat yang berbeda sama sekali dengan tempat mereka sebelumnya untuk meraih apa yang mereka inginkan, sehingga impian mereka tercapai dan orang-orang yang ada di kampung halamannya merasa sangat terbantu atau bangga atas apa yang mereka capai, seperti itu. Makanya di situ mereka berusaha membantu juga orang-orang yang memang sangat bergantung pada mereka, seperti itu. Dengan mereka jauh dari rumah, apa yang mereka impikan, mereka cita-citakan dapat mereka raih dengan fokus yang sangat jelas, karena mereka tahu ada orang-orang di luar sana, orang-orang di rumah yang menunggu mereka. Nah, gambar selanjutnya adalah gambar sesosok satria yang sedang menunggang kuda dengan membawa 6 buah tongkat di sekitarnya. Satu tongkat dia pegang dan ada laurelnya atau ratnya di situ yang menunjukkan melambangkan kekuatan. Nah, di situ artinya adalah sosok Lesti dan juga Rizky ini, karena mereka bukan berasal dari tempat mereka tinggal saat ini, mereka adalah orang yang sangat ditunggu-tunggu akan keberhasilannya, akan kisah suksesnya. Jadi ketika pulang mereka disambut dengan hangat di tempatnya masing-masing. Oleh karena itu, mereka itu memiliki latar belakang yang sama. Dilihat dari situ mereka benar-benar mereka mempunyai kesamaan. Di samping itu juga mereka juga pernah mengalami hal yang serupa. Jadi sesuatu hal yang menyakitkan, bisa dibilang menyakitkan karena mereka juga sama-sama tinggal menikah. Jadi mereka merasa mempunyai perasaan yang sama, seperti itu. Dengan mereka disambut dengan hangat karena kesamaan latar belakang mereka, maka semakin mempererat hubungan mereka. Bisa dilihat dari gambar ketiga yang saya gambar adalah dari 6 tongkat yang saya gambar itu berubah menjadi 4 tongkat. Bukan makin sedikit sebenarnya, 4 tongkat yang sangat saling berkaitan. Di belakangnya ada istana atau rumah atau semacam tempat hunian. Bisa dikatakan itu adalah simbol dari satu tujuan bagaimana mereka ingin mencapai satu hubungan yang lebih baik. Bisa dikatakan bahwa itu menggambarkan hubungan yang ingin mereka raih setelah mereka memiliki kesamaan dari latar belakang mereka. Jadi dengan ada 4 tongkat yang saling berkaitan satu sama lainnya, ada semacam tanaman merambat, mengartikan bahwa mereka sebenarnya ingin melanjutkan hubungan mereka ke jenjang yang lebih lagi. Apakah itu merupakan pertunangan atau meresmikan hubungan atau pernikahan, itu adalah satu tanda bahwa mereka ingin segera meresmikan satu hubungan ke arah yang lebih baik lagi, seperti itu. Dan juga kita bisa lihat kan di situ ada orangnya. Nah, orangnya itu merupakan mereka berdua, seperti itu. Yang melatar belakangi bahwa mereka ingin meresmikan hubungan mereka ke jenjang yang lebih baik lagi adalah karena kedua orang tua sudah menyetujui hubungan mereka. Jadi melihat bagaimana sih keseriusan mereka dalam membina satu hubungan, di mana keduanya sudah di umur yang sangat matang. Jadi di saat itulah mungkin orang tua menyadari bahwa mereka kayaknya sudah siap untuk melanjutkan ke hubungan yang lebih serius lagi, meresmikan hubungan mereka, meresmikan ikatan mereka. Seperti itu. Untuk gambar yang keempat yang saya gambarkan di lukisan pasir saya adalah, kalau di tarot adalah High Priestess. Di situ adalah sosok pendeta atau seorang yang diagungkan duduk di atas sebuah singgasana sambil memegang armrestnya. Di situ dia memegang armrest tapi salah satu tangannya tertutup oleh kain. Nah, hal itu melambangkan sesuatu yang mistis, sesuatu yang rahasia sifatnya, karena ada rahasia yang sepertinya mereka tutup-tutupi sampai saat ini. Dalam artian mungkin bukan berarti hal yang buruk, tapi sesuatu yang mereka jaga agar tidak merugikan satu atau pihak yang lainnya, atau mungkin menyakiti kedua orang tuanya, seperti itu. Tapi memang belum
bisa kita lihat karena tertutup oleh kain seperti itu. Dan juga kita lihat bahwa dia dia duduk di atas suatu singgasana, di belakangnya ada gambar-gambar satu tumbuh-tumbuhan atau anggur seperti itu yang melambangkan bahwa ada kehidupan di situ. Jadi sebetulnya perasaan atau hubungan romantis mereka berdua mulai terbangun pada saat ini. Jadi bagaimana mereka sedang menikmati indahnya perasaan cinta yang mereka jalani saat ini. Nah, di situ di satu sisi memang ada hitam dan putih. Kita bisa lihat ada pilar berwarna hitam dan berwarna putih. Jadi pilar-pilar itu menggambarkan bahwa apabila sesuatu terjadi, mungkin itu akan sangat membahayakan hubungan mereka. Bisa jadi akan berlanjut pada sesuatu yang lebih baik atau tidak sama sekali, seperti itu. Pilar itu menggambarkan hal seperti itu. Dan juga kalau dilihat dari gambar itu, mungkin ada kontrak yang memang mereka harus selesaikan. Jadi bisa dibilang mungkin mereka belum melanjutkan atau meresmikan hubungan mereka karena mereka terikat kontrak seperti itu, sehingga mereka tidak bisa meresmikan dengan segera. Apa sih sebenarnya, bagaimana sih hubungan mereka selama ini gitu. Apakah mereka benar-benar akan mengatakan bahwa mereka berpacaran, mereka akan bertunangan, mereka akan menikah. Jadi mereka belum bisa melakukan hal itu karena memang ada batasan-batasan tersebut, ada kontrak yang mereka harus mereka ikutin rulesnya seperti itu. Oleh karena kontrak itulah sepertinya hubungan mereka belum bisa dipublikasikan untuk ke tahap selanjutnya, seperti itu. Hal-hal yang mereka harus waspadai dalam hubungan mereka sebenarnya adalah bagaimana sih sebenarnya visi dan misi mereka di awalnya. Jadi yang namanya orang berhubungan atau memiliki rasa satu sama lain, pasti seenggaknya mereka mempunyai perbincangan atau percakapan yang sama, mempunyai visi dan misi yang sama. Tidak diungkapkan di sosial media atau secara luas, tapi mereka pasti memperbincangkan hal itu di antara mereka berdua. Jadi ketika mereka mempunyai visi dan misi atau mereka mempunyai tujuan, jangan sampai tujuan tersebut digagalkan karena mereka lupa kalau mereka punya tujuan yang sama sebenarnya. Itu yang harus diwaspadai dari hubungan mereka, karena ketika mereka lupa akan hal itu, visi dan misi mereka, ketika mereka sudah dalam puncak ketenaran pada saat ini, kan mereka dalam posisi yang mereka sangat diagung-agungkan, dilulukan oleh para fansnya. Jangan sampai popularitas mereka itu menghancurkan sebenarnya apa sih hubungan percintaan mereka seperti itu. Apa sih yang melandasi hubungan mereka saat ini gitu. Jangan sampai hal itu membuat mereka jadi lupa akan itu, karena hal itu bisa menghancurkan hubungan mereka sendiri. Bagaimana mereka menghadapi netizen, karena netizen ada yang sangat pro sama mereka, ada yang kontra dengan mereka. Balik lagi pada pernyataan saya yang tadi, mereka harus tahu visi dan misi mereka seperti apa, karena mereka udah cukup lama ada di dunia hiburan. Ketika mereka sudah cukup berkecimpung, mereka tahu sih bagaimana sih harus menghandle hal-hal seperti itu. Ketika mereka lupa bagaimana cara menghandlenya, mereka bisa saja lupa bahwa sebenarnya apa yang mereka cita-citakan, tujuan mereka sebenarnya akan tidak terrealisasi karena mereka terus memikirkan apa sih pendapat netizen. Karena sebenarnya yang tahu bagaimana sih sebenarnya perasaan adalah mereka berdua, seperti itu. Mereka belum meresmikan hubungan mereka, tetapi sangat terlihat romantis ketika berada di media atau di hadapan umum. Apabila dua orang memiliki perasaan satu sama lain, pasti mereka, meskipun mereka tidak memberitahukan bahwa saya menyukai seseorang dan seseorang menyukai saya, itu akan terlihat dengan jelas di matanya. Meskipun mereka tidak meresmikan hubungan karena mereka takut atau mereka pengennya langsung menikah atau seperti itu, mereka tidak ingin mengalami masa pacaran, tapi dengan mereka memiliki perasaan mereka satu sama lain, mereka tidak bisa menyembunyikannya. Oleh karena itu, hampir di setiap kesempatan mereka terlihat romantis meskipun tidak dipublikasikan secara umum atau belum diresmikan secara langsung. Ya karena mereka mempunyai perasaan satu sama lain. Jadi ketika bertemu, mereka ingin mengungkapkan apa yang ada di dalam perasaan mereka, apa sih yang ada di benak mereka. Maka itu setiap pertemuan terlihat romantis, jarang bertemu. Oleh karena itu, maka di setiap kesempatan mereka selalu terlihat romantis.
Oke, bagaimana sih hubungan mereka di 2020? Sepertinya yang mereka lakukan adalah wait and see. Jadi melihat bagaimana sih Kak hubungan mereka ini, akankah mereka ke tahap selanjutnya atau tidak, karena di 2020 ini serba tidak pasti untuk mereka pun. Jadi kalaupun mereka ingin melakukan sesuatu, kayaknya akan menunggu sinyal-sinyal mungkin yang lebih baik dari orang tua mereka, karena sesungguhnya kan apabila ada sesuatu yang terjadi itu harus melibatkan bukan cuma mereka aja tapi semuanya, semua keluarga. Jadi mereka menunggu bagaimana sih kira-kira apabila ada sesuatu yang lebih baik lagi, mereka akan melakukan hal itu, seperti itu. Mungkin itu terkait dengan situasi kondisi atau mungkin terkait dengan yang tadi saya sebutkan di kartu High Priest tadi, gambar yang saya gambarkan tadi. Ada sesuatu yang disembunyikan. Mereka melihat apabila mungkin kontrak atau mungkin perjanjian atau mungkin satu hal yang ia janjikan pada orang tuanya atau sesuatu hal itu, apabila hal itu sudah bisa diputuskan, mungkin akan terjadi sesuatu yang lebih besar di tahun ini. Tapi mereka pada saat ini hanya menunggu saja, wait and see bagaimana sih sebenarnya gitu hubungan mereka ini. Tapi sejauh ini mereka sangat menikmati hubungan mereka jalani saat ini, seperti itu. Gimana? Pada seneng atau malah bete dengar bagaimana hubungan Rizky dan Lesti? Nah, semoga kamu yang suka ataupun yang gak suka tetap subscribe dan juga share dan juga like dan juga nanti nyalakan notifikasi untuk channel Deni Darko. Bye!